Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Ratusan warga Intaran menggelar aksi damai menolak pembangunan terminal gas alam cair di kawasan Bakau. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus wisata di Desa Baturiti, Tabanan. Seorang warga Desa Banyu Biru, Jembrana menekuni ternak burung puyuh dan berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan. Ratusan warga Intaran Sanur berdemo menolak pembangunan terminal gas alam cair di kawasan Bakau akhir pekan lalu. Penolakan dilakukan dengan berjalan mengelilingi desa sambil mengarak ogoh-ogoh. Warga juga membawa beragam poster berisi penolakan pembangunan terminal gas alam cair. Pembangunan terminal di hutan Bakau akan merusak ekosistem dan mengancam pariwisata Sanur. Puncak aksi ditandai dengan pemasangan baliho di jalan desa Intaran. Kita pernah ketemu dengan pemerintah, kita menyampaikan keberatan itu. Ada kok solusinya seperti saya bilang tadi. Kan tidak harus LNG. Tahu kan, kalian semua tahu kan, kalau pariwisata disandingkan dengan energi itu bagaimana? Disandingkan dengan kapal tanker bagaimana pariwisata itu? Berarti yang menjadi penolakan adalah lokasinya. Lokasinya betul, bukan LNG-nya, dicatat. Bukan LNG-nya. LNG itu bagus, energi bersih. Kalian pernah nggak lihat ininya? Nanti saya sampaikan. Pernah nggak kalian lihat statement Erick Thohir? Ada di, itu jelas beliau menyatakan itu ada di benua. Tapi kenapa harus dibawa ke tempat lain? Itu yang kami sayangkan. Kami tidak pernah melawan pemerintah, kami tidak pernah menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah. Tetapi selama pembangunan itu tidak bertentangan, selama pembangunan itu berjalan seiring dengan alam, itu yang harus kita hitung. Kita punya anak, kita punya cucu. Coba dilihat Pantai Sanur sekarang. Kalau tidak ada pengaman Pantai Sanur, kira-kira bagaimana? Warga berencana mendatangi gedung DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi yang sama. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Tumpukan sampah meluber di beberapa ruas jalan Kota Amlapura Senin kemarin. Tumpukan aneka jenis sampah ini mengganggu wajah kota. Selain kumuh, tumpukan sampah juga menyebarkan bau tidak sedap. Luberan terjadi karena petugas kini hanya mengangkut sampah residu atau yang sulit didaur ulang. 2019 kan sudah hampir 3 tahun kita sosialisasikan itu. Dan kita juga sudah mengundang beberapa tokoh masyarakat, termasuk juga Pak Camat, termasuk Pak Mekel, begitu juga Kliang Adat, kaitannya dengan sosialisasi Peraturan Gubernur 47/2019. Namun tetap penanganan sampah masih berkisar seperti itu, yaitu kita kumpulin lalu kita bawa ke TPA dengan bercampur. Akhirnya karena kondisi seperti itu mendesak kita untuk bagaimana membatasi pembuangan sampah yang ke TPA Butus. Akhirnya Bapak Bupati dalam hal ini mengeluarkan surat pembatasan hal itu kepada seluruh desa. Yang boleh dibuang ke TPA itu adalah residunya saja. Kalau kita buang semuanya bercampur,
itu tidak sampai akhir tahun ini TPA kita udah nggak nampung lagi. Itu. Masyarakat diminta memilah dan hanya membuang sampah residu untuk diangkut petugas. Upaya ini diharapkan bisa mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Beberapa nelayan di pantai Kelan Badung tidak melaut karena kondisi cuaca tidak menentu. Kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Nelayan memilih untuk beristirahat sambil memperbaiki perahu atau alat tangkap ikan. Mereka tidak mau menempuh risiko berbahaya dengan tetap mencari ikan ke laut lepas. Sementara gini tidak melaut aja dulu Pak ya sementara. Ya, sementara libur dulu sampai lihat situasi. Jadi cuaca ini berpengaruh juga Pak ya. Ya. Oke. Itu untuk hasil tangkapan jadi menurun juga Pak ya untuk gini ya. Hasil tangkapan menurun karena cuaca kan kita nggak bisa nyari, nggak bisa lalu luasa loh. Iya ya. Apa cuaca gini emang datang ada musimnya Pak atau gimana Pak? Apa Musim ya. bulan itu sudah pasti. Nah, biasanya kapan Pak akan berakhir kira-kira kalau musimnya? 1 bulan 2 bulan lagi kan. Oke. Saya jelaskan Pak untuk cuaca sekarang kan tidak menentu, apa berpengaruh Pak dengan Bapak aktivitas melautnya? Iya pengaruh. Hmm. Tadi diam dulu biar nunggu angin diam, cuaca bagus. Oh gitu. Ya, Jadi dengan cuaca yang tidak menentu ini berpengaruh dengan tangkapan Pak ya? iya. Hmm. Ya, kalau cuaca ya buruk ya tidak bisa Pak. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan dalam beberapa hari terakhir. Cuaca seperti ini terjadi secara musiman dan diperkirakan berakhir pada 1 atau 2 bulan mendatang. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.